Segala jalan orang memang adalah bersih menurut pandangnya sendiri. Itu udah bakat alami keturunan Adam dan Hawa, yaitu Anda dan saya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan kita menghakimi orang lain dengan begitu mudahnya, dan juga jangan menghakimi dirimu sendiri. Karena penghakiman manusia itu selalu tidak objektif. Makanya kita itu harus dekat sama firman dan harus dicuci bersih. Kita tidak boleh lama-lama, kita harus merenungkan firman kembali. Karena firman ini cermin jiwa. Karena hanya Tuhan yang sanggup menguji hati. Contohnya, manusia itu bukanlah hakim yang paling baik atas dirinya sendiri. Kerap kali Anda dan saya, kita terlalu keras sama diri sendiri atau terlalu ringan sama dirinya. Ah, gitu aja lo kok kamu ingat-ingat. Padahal kalau dibalik, orang lain yang mengatakan pada kita, wah kita bisa sakit hati. Manusia itu punya kecenderungan untuk terlalu ringan sama dirinya sendiri. Terlalu mengentengkan orang lain, dan dia terlalu baik sama dirinya. Tapi sebaliknya juga ada manusia yang terlalu jahat sama dirinya. Dia merasa semua yang dia lakukan itu salah di matanya sendiri. Orang yang tidak segan-segan untuk mengutuki dirinya. Orang-orang yang suka menyalahkan diri, bahkan sampai pada titik taraf halusinasi, dia kira Tuhan pun menolak dia. Tuhan pun sudah benci sama hidupnya. Tuhan sudah marah setengah mati. Padahal enggak loh. Manusia itu ya, kalau enggak satu ekstrim ya ekstrim satunya. Kalau enggak terlalu ringan sama dirinya, terlalu keras sama diri sendiri. Karena itu Tuhanlah yang menguji hati. Nah, cara kita menguji hati kita dalam Tuhan gimana? Satu, dengarkan hati nurani. Tapi hati nurani pun bisa menipu loh. Berapa banyak orang melakukan kesalahan mengira bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti Paulus yang menganiaya jemaat. Dahulu kala namanya Saulus. Bahkan sampai membunuh martir pertama di perjanjian baru namanya Stefanus. Dia kira dia lakukan itu untuk Allahnya. Padahal Tuhan tidak pernah suruh sacrifice manusia atau membenci apalagi membunuh. Nurani itu bisa menipu. Tapi nurani dulu. Kalau nurani aja kita nggak latih. Kita itu selalu menyangkali. Rasa nggak srek tetap jalankan. Rasa nggak sejahtera peduli amat. Terjang dan lawan arus Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah mulai berbicara di nurani Anda, mulai ada satu dorongan atau sebuah larangan, dengarkan atau jangan diteruskan kalau itu sebuah larangan. Tapi lebih dari nurani, kalau nurani kita bisa salah, firman Tuhan nggak pernah salah. Makanya hubungan saya dengan Alkitab ini dekat. Karena Tuhan yang menguji hati nggak mungkin terjadi di hidupku kecuali lewat firman Tuhan yang ada di tanganku. Alkitab ini penting dalam kehidupan saya dan di kehidupan Anda. Inilah yang test the spirit, inilah yang menguji segala roh. Firman Allah yang saya baca, saya renungkan tiap saat. Dan kalau saat teduh bersama gini setiap Rabu dan Sabtu live-nya, lalu hari Minggu saya khotbah di gereja. Ini semua firman-firman ini menjaga umat Allah. Nurani kita bisa menyesatkan, tapi firman tidak pernah menyesatkan. Firman Tuhan itu selalu betul, selalu benar. Firman Tuhan itu nggak ada salah atau cacat celah. Karena ini otoritas orang percaya. Inilah Tuhan yang menguji hati kita. Banyak baca Alkitab, banyak dengar suara Allah. Sedikit membaca Alkitab, sedikit mendengar suara Tuhan. Tidak baca Alkitab, Tuhan bicara pun kita nggak mau dengarkan. Dan Tuhan tidak akan memaksakan. Kalau kita tutup hati, tutup buku, kita tutup hati. Kita tutup hati, Tuhan tidak akan dobrak pintu. Tuhan mengetuk pun tidak akan kedengaran karena terlalu bising jiwa kita dengan keduniawian. Saya dorong keluarga saat teduh, setiap keputusanmu itu ditimbang dulu sama Tuhan Yesus, sama firman-Nya. Supaya jangan sampai nanti setelah kita salah jalan, setelah kita ditimpa sakit yang gak perlu, kita baru koar-koar dan teriak-teriak berkata, Tuhan tolong aku. Alangkah baiknya jikalau kita dituntun Tuhan dari dasar. Kita itu loh, dibimbing sama Roh Kudus dari step 1, dari langkah pertama. Baby step-nya aja udah ada Tuhan. Supaya jangan sampai kita itu salah jalan.